Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anamid yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih berbagi tentang pembahasan soal UP Matematika bagi pejuang P3K juga pejuang ASN tahun 2021, dan di sini juga saya masih menyertakan jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 dari mulai pengumuman seleksi sampai dengan penetapan di tanggalnya ya, atau bulannya kalau di sini sih. Jadi kalian bisa memperhatikan ini. Ini merupakan video part kedua, yaitu sambungan dari part pertama sebelumnya. Jadi kalau yang belum menonton video yang pertama, ya silakan menonton dulu agar tidak ketinggalan informasi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Di part yang kedua di sini saya akan coba membahas soal berikutnya, yaitu masih soal tentang UPM Matematika tahun 2021. Ini merupakan video dari permintaan rekan saya yang merupakan pejuang P3K dan pejuang ASN ya, CPNS. Oke. Beberapa soal yang sudah saya sajikan sebelumnya, di sini pun saya akan memberikan soal yang pembahasan soal yang sama. Artinya masih soal yang sama, yaitu UPM Matematika di part kedua di sini. Jadi beberapa soal yang sifatnya masih sama itu saya akan lewatkan. Kemudian saya ambil yang mana yang kompetensinya paling tinggi, dan itu akan jadi referensi kalian untuk belajar. Jadi soal yang semirip mungkin itu nanti bisa kalian kerjakan dengan mempelajari yang sudah divideokan atau sudah saya bahas di video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Di soal yang berikutnya adalah di soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 ini nanti akan ada kesamaan dengan soal-soalnya, jadi hampir mirip lah. Di sini kalimatnya, ada suara motor. Ya, jika suatu garis X ditambah 2Y sama dengan 4 dirotasikan, rotasikan 45 derajat searah jarum jam ya. Nah ini, kalau searah jarum jam itu berarti nanti sudutnya adalah minus. Nah, harusnya berlawanan dengan jarum jam dengan pusat rotasinya asalnya adalah 0,0. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, maka diperoleh persamaan AX tambah BY sama dengan C. Maka A ditambah B tambah C adalah berapa? Oke. Kalau dilihat sudut 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2 ya. Kalau misalkan untuk sin maupun dengan cos, maka tidak ada sangkut pautnya dengan akar 3. Jadi kemungkinan besar pilihan jawaban di sini nggak ada. Tapi kita bahas saja ya. Yang pertama, kalau berdasarkan sudut, maka untuk kita buat sebagai matriksnya itu adalah rumusnya adalah cos dari alfa, kemudian jangan lupa min sin alfa ya. Kemudian ini adalah sin alfa, dan ini silang ya, cos alfa ini sudutnya. Nah ini kalau berdasarkan sudut atau dirotasikan untuk mendapatkan matriksnya ya. Nah di sini diinformasikan bahwa berlawanan dengan arah jarum jam, berarti kita bisa menuliskannya menjadi cos minus 45 derajat. Nah ini masuk kuadran 4 ya. Min sin min 45, kemudian di sini cos 45, jangan lupa minusnya. Kemudian di sini adalah sin ya. Salah, sin tulisannya. Oke, ini bukan cos tapi sin. Kemudian kita tulis, nah ini sin ya. Sin, kemudian di sininya adalah cos minus 45 derajat. Nah ini berarti nyilang begini, ini hilang tapi di sini adalah minusnya. Tapi kalau mau menghafalnya adalah komisi cos min sin. Nah hafalannya adalah komisi cos min sin, atau cara menghafalnya. Atau cos diturunkan adalah hasil min sin. Ini yang saya hafalkan. Oke, kalau kita lihat maka matriksnya menjadi cos 45 ini kan kuadran 4, ini minus ya, minus apa, kuadran 4, kuadran 4, maka yang bernilai positif adalah cos dan kebalikan cos. Maka cosnya nilainya adalah setengah akar 2. Berarti ini hasilnya minus ketemu minus, berarti jadi plus ya, setengah akar 2. Kemudian di sini adalah min setengah akar 2, kemudian yang di sini adalah setengah akar 2. Nah ini yang saya maksud.
tidak ada sangkut pautnya dengan akar 3 ya, berarti berlawanan. Nah, untuk membuat matriks yang terhadap sumbu Y, jadi kalau misalkan X, Y ketika direfleksikan terhadap sumbu Y atau dicerminkan, maka jadinya min X, Y. Nah, gimana cara membuat matriksnya? Gampang ya. Ini kan min X, berarti anggap saja sebelah sini X, sebelah sini Y. Karena di sininya min X, berarti kita anggap min 1. Nah, jadi kita anggap 1, berarti Y-nya nggak ada 0. Nah, gini. Kemudian bagian belakangnya, X-nya tidak ada, maka 0. Jadi Y-nya adalah 1. Nah, ini cara membuat matriksnya. Karena kalimatnya dilanjutkan, maka kita harus cari matriks tunggalnya. Berarti kita cari matriks tunggal. Nah, matriks tunggal ini dapat dengan cara matriks setelahnya, min 1, 0, 0, 1. Itu kita kalikan dengan matriks yang awalnya, setengah akar 2, akar 3. Berarti min setengah akar 2, sini adalah setengah akar 2, kemudian setengah akar 2. Nah, ini kita cari matriksnya. Oke, kita gunakan warna yang berbeda. Nah, ini berarti baris kali kolom. Nah, baris yang pertama min 1 dikali setengah akar 2, kemudian 0 dikali dengan min. Berarti ini habis ya, berarti tinggal 0-nya 0, berarti tinggal jawabannya adalah minus, min setengah akar 2. Kita bagian di sebelah sana, min 1 juga sama, berarti di sini min setengah akar 2. Kalau ini 0 habis, jadi 0. 1 kali ini berarti min setengah akar 2. Kemudian 0 kali ini berarti positif dia di sini, setengah akar 2. Nah, ini matriks yang kita peroleh. Nah, matriks tunggalnya adalah ini. Oke. Padahal kalau kita punya nilainya adalah misalkan ini adalah kita pisahkan adalah X, Y lah. Berarti kalau bayangan yang kita mau, nah, X bar kemudian sama dengan adalah matriksnya. Berarti dalam hal ini min setengah akar 2, min setengah akar 2 dikali dengan min setengah akar 2, bukan kali ya, bukan, masih tulis yang sama, setengah akar 2 ini dikali dengan X, Y. Nah, ini kalau berarti bayangannya didapat kita, ini bayangannya bayangan 2 kali ya, aksen ya, 12 aksen. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan di sini kan nggak ada bayangan ya X, Y, maka nanti jatuhnya nanti dieliminasi daripada jadi 2 kali, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara di inverse. Maka kita cari inverse-nya. Maka ini kalau ini kita inverse, maka nanti yang ini tetap di tempat, berarti pindah ke depan ya. Ini kita pindah dulu inverse, berarti ini dikali dengan ini. Ini kan berarti 2/4 ya, minus 2/4. Jadi seperdeterminannya minus 2/4 dikurang. Nah, ini kan kalau dikalikan positif ya. Jadi 2/4 juga. Nah, 2/4. Kemudian ini jangan lupa bagian yang di sebelah kiri ini namanya adalah apa namanya di sini? Kalau disebutkannya berarti apa namanya, baris, ini baris utamanya ya. Berarti ini kita sebutnya sebagai, ya ini kalau misalkan dalam dari matriks ya, berarti ini oke, ada matriks ya, ini kita tukar tempat saja lah intinya. Kita tukar tempat, yang ini tukar tempat, berarti setengah akar 2. Kemudian ini adalah min setengah akar 2. Nah, gini ya. Kemudian ini saya tuliskan X, Y. Oke, X aksen, double aksen ya. Nah, ini sama dengan X, Y. Ini untuk membedakannya saya tulis warna yang berbeda juga lah. Jadi biar ketahuan. Nah, ini namanya tadi diagonal utama, saya lupa. Jadi diagonal utama. Nah, ini diagonal utamanya hanya ditukar tempat. Nah, ini maka dibuat minus. Maka dia berubah jadi X akar 2. Nah, ini jadi setengah akar 2. Nah, ini. Jadi yang ini diagonal utamanya hanya ditukar tempat. Nah, kalau yang lainnya, diagonal yang lainnya dikali dengan minus. Oke? Kemudian karena ini 1 dibagi ini min per 4, berarti min 1 ya. Intinya ini min 1 nanti. Berarti kalau ini min 1, maka kalau kita kalikan adalah min setengah akar 2, min setengah akar 2, min setengah akar 2, ini berarti jadi setengah akar 2. Nah, oke.
kembali lagi ya bentuknya. Oke, berarti dikali dengan X double aksen, Y double aksen, maka hasilnya nanti sama dengan XY. Nah, gitu ya. Kita cari tahu jawabannya. Kita ganti warna lagi, hijau. Nah, berarti kita kalikan, ini dia baris dikali dengan kolom. Berarti min setengah akar 2X double aksen. Nah, kemudian dikurang setengah akar 2 Y double aksen, itu nanti akan sama dengan X. Nah, berarti Y-nya adalah min setengah akar 2 X double aksen, kemudian ditambah ya, karena itu positif, setengah akar 2 Y double aksen. Oke, ini nanti buat si Y. Nah, nilai ini nanti kita substitusikan ke persamaan X ditambah dengan 2Y sama dengan 4. Nah, ini kan kita sudah punya X-nya ada lagi ya, Y-nya ada lagi, kita substitusikan. Maka nanti kita dapat angkanya adalah min setengah akar 2. Nah, aksennya kita hilangkan sajalah biar cepat. X dikurang setengah akar 2Y ditambah 2 kali ini ya. Berarti kalau dikali 2 langsung dikali 2, maka tinggal akar 2 ya. Akar 2 minus, nah, kan dikali 2 kan minus itu ya. Oke, saya kalikan langsung minus. Nah, ini. Ups, loh kok pindah. Oke. Di eraser dulu, kita hapus dulu. Oke, nah ini berarti dikali 2 berarti min akar 2 X ya. Nah, X aksennya dianggap hilang saja. 2 dikali ini berarti tinggal akar 2 juga ya. Oke, berarti ditambah akar 2. Oke, Y nah aksennya hilang sama dengan 4. Nah, yang ini min setengah, yang ini min 1, akar 2-nya dianggap variabel lah, X gitu. Jadi min 1, min setengah, berarti min setengah ditambah min 1, berarti min 3/2, berarti min 3/2 akar 2X. Yang ini min setengah ditambah 1, berarti plus setengah ya, akar 2Y sama dengan 4. Oke. Nah, kalau di soalnya kan dimintanya ketika dia dapat nanti jawabannya adalah bentuknya adalah A, B gitu kan ya. Berarti dia mintanya adalah yang oke. Oh, mana kursornya ya? Oke, di bawah. Nah, ini mintanya kan A, B, C. Berarti yang ini kita fokus ya, namanya ini A-nya. Berarti ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Berarti A tambah B, A ini B, ini C. Berarti A ditambah B, kemudian ditambah dengan C, maka sama dengan berapa? Nah, ini kalau ditambahkan min 3/2 ditambah 1/2, itu kan sama saja min 2/2 ya. Min 2/2 kan berarti min 1. Min 1 berarti min akar 2. Nah, ditambah 4. Nah, berarti jawabannya harusnya adalah 4 dikurang akar 2. Nah, ini jawabannya ini. Jadi nggak ada akar 3-nya. Berarti nggak ada pilihan jawaban di sana ya. Berarti untuk soal nomor 15, maka jawabannya adalah 4 dikurang akar 2. Jadi caranya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini, himpunan semua solusi real pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan mutlak. Ingat ya, kalau pada pertidaksamaan mutlak, jadi mutlak X, nah ini dia punya X ketika X kurang dari 0, maka nilainya adalah min X. Namun ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, nanti sama dengan ya, berarti dia akan nilainya adalah positif X. Nah, berarti kita punya ada dua mutlak seperti ini, otomatis kita harus buat garis bilangannya dulu, wilayahnya. Nah, yang ini nilainya adalah X ketika nilainya sama dengan 1, yang ini X ketika sama dengan min 1. Berarti ini ada min 1, ada 1. Nah, wilayahnya berarti ada 2 ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 wilayah di mana di sini X-nya kurang dari min 1. Yang ini berarti X lebih besar dari min 1, tapi kurang dari 1. Nah, yang ini X
lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk wilayah X kurang dari min 1, nah ini kawasan yang ini, atau region 1, atau wilayah 1, berarti ini semuanya itu bernilai negatif. Maka saya tuliskan min X min 1 ditambah dalam kurung min X plus 1. Nah gini ya, biar tahu lah, paham jelas ininya. Nah, berarti ini kan min X, jadi min 2X. Ini min 1 jadi 1 positif, dan ini min ketemu ini 1 hilang, berarti ya, kurang dari 6. Otomatis 2X lebih besar dari min 6, maka kita dapatkan X-nya lebih besar daripada min 3. Nah, ini wilayahnya dari mana? Lebih besar dari ini, tapi kurang dari ini, maka kita harus buat garis bilangannya. Berarti min 3, lebih besar dari min 3 arahnya ke sana, kemudian kurang dari 1, min. Nah, min 1, maka ke sana. Maka ini daerahnya yang kita punya. Maka daerah yang pertama adalah, jawabannya adalah min 3 sampai dengan min 1. Nah ini. Oke, ini region pertama. Kita cek region yang keduanya atau wilayah keduanya. Wilayah keduanya itu di antara, berarti X lebih besar daripada min 1 kurang dari 1. Dimana kalau yang ini berarti yang positifnya adalah yang ketika X min 1. Berarti yang ini positif, berarti yang ini negatif ya. Min X min 1 ditambah dengan X plus 1 kurang dari 6. Nah ini yang min 1 tadi ini, dia di sini sudah positif, tapi yang ini kan masih kurang dari. Berarti ini min X kemudian plus 1 ditambah dengan X tambah dengan 1 kurang dari 6. Nah ini kan habis ya. Berarti 2 itu kurang dari 6, pernyataan yang benar, maka inilah jawabannya, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ini pernyataan benar, maka ini jawabannya. Tapi kalau misalkan ini 8 kurang dari 6 salah, maka ini salah. Maka TM tidak memenuhi syarat. Nah, oke. Kita lanjutkan ke wilayah X lebih besar dari sama dengan 1. Maka ini dua-duanya positif. Maka X min 1 ditambah dengan X plus 1 kurang dari 6. Maka ini 2X kurang dari 6 ini ya. 6 kurang dari 6. Karena ini min 1 habis. Berarti X kurang dari 3. Maka kalau kita buat garis bilangannya, yang pertama ini bulat full, 1 ke sana, kemudian ini bulat kosong, 3 arahnya ke sini. Nah ini berarti kita punya wilayah X lebih besar 1 kurang dari 3. Nah berarti conclusionnya gimana? Berarti simpulannya, kejadiannya, berarti conclusionnya, kesimpulannya adalah kita jadikan satu semuanya, satu variabel garisnya. Nah ini kan kita mulai dari min 3, kemudian min 1, kemudian kita punya 1, kemudian kita punya 3. Nah oke, kita gunakan warna yang berbeda lagi. Nah nih, berarti ini jelas. Yang pertama kita punya min 3 sampai dengan min 1 diantaranya ini. Yang keduanya adalah min 1 bundar full ya, sampai dengan 1. Nah ini. Kemudian yang ini dari 1 yang bundar full sampai dengan 3. Oke, nah berarti ini daerahnya. Berarti ini himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari semua pernyataan soal ini adalah X yang lebih besar dari min 3, karena tidak ada bulatan kosong ya, berarti nggak ada sama dengannya, namun kurang daripada 3. Jadi jawaban kita adalah yang B. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ada menyelesaikan masalah integral tertentu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Nah, di sini ada derajatnya sama-sama, ini 1, ini sederajat setengah ya, ini derajatnya 1. Maka kita bisa memisalkannya. Kalau kita memisalkan U, nah kita pakai U saja. U adalah X ditambah dengan 2. Nah, sementara kan kalau kita turunkan, DU terhadap DX ya, berarti jawabannya kan 1 DX, berarti DX itu sendiri. Nah, ini kemudian di sini ada X plus 1. Bagaimana solusinya? Ya kita kurangkan lah. Kalau U dikurang 1 itu kan sama saja X ditambah 1, karena beda ruas gitu ya.
Maka kita substitusikan integral tertentu ini, berarti X plus 1 nya adalah U dikurang 1 per, nah ini akar dari U. Nah, terus dx kan sama saja du. Nah, ini jadi pemisalannya. Ini bisa kita sama kedengankan. Nah, berarti nilai ini ekivalen dengan ketika kita bagi. U dibagi masing-masingnya U dibagi dengan akar U. Nah, berarti sama dengan akar U ya. Nah, akar U berarti du dikurang dengan 1 dibagi dengan akar U, berarti seper. Nah, berarti ini seper akar U. Nah, du. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi ini kita bisa selesaikan. Kalau kalian nggak paham seperti ini, misalnya gini lah, saya buat permisalan, berarti U dibagi dengan akar U dikurang 1 per akar U. Nah, ini kan sama penyebutnya, jadi bisa dibaca kayak gini. Kalau U itu adalah akar U dikali dengan akar U. Nah, ini dibagi dengan akar U. Maka nih coret ya. Berarti hasilnya adalah akar U. Maksud saya seperti ini. Oke. Kemudian juga kita bisa biar gampang, maka kita jadi X. Kok jadi X lagi? Belum jadi X ya. Ini masih berubah jadi U pangkat setengah, karena bentuk radikal dari akar U itu adalah setengah ya, dikurang, nah ini karena di bawah maka U pangkat min setengah du. Itu baru kita turunkan, kita integral ya, integral kan ditambah 1, berarti 1 setengah ditambah 1 3/2, 3/2 kita balik jadi 2/3, kemudian ini 3/2 itu berarti U dikali dengan akar U ya. Nah kan kalau 3/2 seperti ini. Kemudian dikurang, ini kita tambah 1, itu jadinya setengah. Setengah kalau dibalik jadinya 2 ya. Nah, berarti U pangkat setengah berarti akar U. Nah, oke. Karena ini bukan integral tak tentu, jadi tidak plus C. Karena ini adalah integral tertentu, karena ada batasan 2 sampai min 2-nya. Oke, maka ini kita bisa masukkan nilainya. Nah, masukkan nilainya berarti ini kita jauh dulu ininya. Nah, kita kembalikan dulu, ini sama-sama punya 2 akar U ya. Ini kan kita punya, faktorkan dulu biar gampang lah. Ini biar gampang kita faktorkan. Ini kita sama-sama punya sama ini ya. Nah, ini 2 akar U. Maka ini bisa jadi saya tuliskan 2 akar U. Nah, buka kurung. Nah, ini berarti U per 3. Berarti U per 3 dikurang 1. Nah, gini. Berarti bisa saja saya tulis 2 akar U. Nah, ini biar ini aja mantap saja lah. Berarti 2 dikurang U dikurang 3. Nah, kan per 3. Nah, ini ya. Nah, ini dasarnya. Kita masuk kembalikan lagi U-nya. Berarti yang dimaksud dalam soal ini kan U itu adalah akar 2. Berarti X plus 2, sorry. Kemudian U itu tadi X plus 2 dikurang 3. Berarti jadinya X tambah 2 dikurang 3, berarti X dikurang 3. Nah, ini bagi 3 ya. Kok kurang 3 ya? Kurang 1. Oke. Ini salah. Harusnya dikurang 1. Oke, dikurang 2 dikurang 3 berarti min 1. Nah, ini kan yang permintaan soalnya batasannya adalah dimulai dari berapa tadi? Oke. Min 2 sampai dengan 2. Nah, berarti kita masukkan 2 yang pertama yang positif, berarti 2 dalam kurung 2 tambah 2 4 diakar 2 ya. Kemudian 2 dikurang 1. Nah, 2 dikurang 1 itu 1, berarti sepertiga. Berarti dikali sepertiga. Kemudian dikurang ya. Dikurang dengan, ini saya kurang dulu lah. Berarti ini 2 dikali min 2 berarti 0 ya. Nah, 0 dikali berapapun ya tetaplah ini jadi 0 lah intinya. Berarti ini 0. Tapi kalau mau dituliskan min 3 bagi 3 min 1 lah. Berarti ini kan hasilnya 0. Nah, ini tinggal kita jawabannya 2 kali 2 4, 4 kali 1 4, berarti jawabannya adalah 4 per 3. Jadi kita punya jawaban adalah 4 per 3 yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 20. Jika grafik Y sama dengan ln X dan Y sama dengan KX kuadrat tambah 1, K lebih besar dari 0. Perpotongan di
di tepat satu titik. Nah, tepat satu titik itu ketika Y sama dengan Y, kemudian nilai D-nya itu sama dengan 0. Diskriminan ya. Yang nilainya adalah B kuadrat min 4 AC sama dengan 0. Oke, berapa nilai K? Kita lihat dulu Y sama dengan Y, maka di sini ln X sama dengan KX kuadrat ditambah 1. Nah, ini kita pindah ruaskan. KX kuadrat ditambah 1 dikurang ln X sama dengan 0 ya, ini jadinya. Nah, di sini kan kita lihat, di sini nggak ada fungsi dari bentuk, kalau di sini kan X kuadrat, maka tidak ada bentuk X-nya, karena ini kan ln X. Ya, beda ya. Kecuali kalau X ln X, nah itu boleh. Ini jadi kita anggap satu angka. Maka jelas di sini adalah A-nya adalah K, B-nya adalah 0, C-nya adalah satu paket, 1 dikurang ln X. Oke. Maka kalau diskriminannya B kuadrat min 4AC sama dengan 0, kan tadi syaratnya, maka 0 kuadrat dikurang 4 dikali dengan K dikali dengan 1 min ln X. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Berarti kalau kayak begini, sudah ada nggak ada nilai ya, berarti di sini kan 4K sama dengan 0. Nah, ini 4K sama dengan 0, sedangkan K tidak sama dengan 0. Berarti 4K min 4K lah sama dengan 0. Berarti K sama dengan 0. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang ini sisanya adalah 1 min ln X. Nah, di sini kan ada minusnya. Ya. Min kalau udah dipakai dengan sini berarti positifnya ke sini ya. Berarti tetap dia. 1 min ln X sama dengan 0. Nah, berarti 1 sama dengan ln X. Nah, ln berapa yang hasilnya? Ln X berapa yang dapatnya 1? Itu sama dengan X-nya sama dengan E, bilangan E. Oke. Jadi kita jawabannya bilangan E. Kalaupun misalkan ini kita buat minus di sini, minus, nah kan kalau sama dengan 0 kan tetap saja hasilnya. Berarti E-nya sama dengan ini. Oke. Kemudian kita bisa jadi ambil turunannya, diferensialnya, ln X. Ln X ini kalau kita turunkan itu adalah 1/per X. Ini nilainya sama dengan kalau kita turunkan adalah 2K. Nah, karena yang diminta K-nya, berarti K sama dengan 2KX ya, bukan 2K. 2KX. Karena ini berarti 2, kita kalikan berarti 1/2X kuadrat. Padahal kita tahu nilai E-nya itu, nilai X itu adalah E. Berarti bilangan E. Kemudian berarti kita ganti 2E pangkat 2. Jadi jawabannya adalah nilai K adalah 1/2E pangkat 2. 2E pangkat 2 nggak ada jawabannya. Berarti untuk jawaban soal nomor 20 ini nggak ada jawabannya. Harusnya adalah K sama dengan 1/2E pangkat 2. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 25 tentang matriks. Jika A adalah matriks 2x2 yang memenuhi persamaan ini, maka A pangkat 3-nya adalah berapa? Oke. Ini ada matriks, kita misalkan matriksnya ini adalah ini B, ini adalah A, kemudian ini adalah C, kemudian ini adalah D. Maka kalau misalkan saya maunya A, nah, berarti bagaimana caranya? B-nya adanya di sebelah ini ya. B-nya adanya di sebelah kanan A, kiri A, maka di sini dia harus di kiri juga, maka B inverse. Nah, C-nya ada di sebelah kanan A, maka di sininya C inverse. Nah, caranya gitu biar gampang. Berarti kita dapatkan nilainya adalah A sama dengan B inverse dikali dengan matriks D dikali dengan matriks C inverse. Maka kita bisa dapatkan A itu adalah yang B di inverse. Di inverse ini berarti seperdeterminannya, maka ini kita seperdeterminannya kita taruh belakang saja lah. Ini 1 dikurang 1 ya, berarti ini kita tukar tempat dulu ya. Ini pertama 3 tukar tempat, diagonal utama tukar tempat nggak ngaruh, terus diagonal lainnya dibuat minus. Oke, ini untuk yang B. Untuk yang D tetap nggak ada perubahan, berarti 2 0 0 1. Kemudian oke, yang matriks yang ini, tapi jangan lupa nanti seperdeterminan tulis belakang ya. Yang ini diagonal utama tetap ditulis, kemudian
Yang C ini tetap, yang ini minus. Oke. Kemudian seperdeterminannya, seperdeterminan yang pertama, 1 kali 1 dikurang 0 kali 1, berarti 1, nggak ngaruh ya. Kemudian seperdeterminan ini juga 1, ini 0, berarti 1 juga, berarti tidak ada pengaruhnya. Ini merupakan determinannya, seperdeterminan dari masing-masing matriks. Kemudian kita dapatkan, oke, yang pertama matriksnya kita kalikan baris kali dengan kolom. Nah, ini berarti kita peroleh 1 kali 2, 2. Nah, berarti ini 2. 1 kali 0, 0, 0, berarti 0 ya. Min 1 kali 2, min 2. Nah, berarti ini min 2. Min 1 kali 0, 1 kali 1, 1 ya. Nanti hasilnya. Kemudian dikali dengan matriks berikutnya. Oke, matriks berikutnya kita peroleh. Matriks A-nya dapatnya berapa? Baris kali kolom. Berarti 2 kali 1, 2 ditambah 0. Berarti 2 ya tetap. Oke. 2 kali 0, 0 kali 0, 0 ya, nggak ngaruh. Min 2 kali 1, min 2 ditambah 1. Min 2 tambah 1, min 1. Min 2 kali 0, 0. 1, 1. Berarti ini. Nah, ini kita peroleh. Ini adalah matriks dari A. Karena kita minta matriks A pangkat 3, maka A kita kali dengan A dulu, maka kita peroleh dari 2 min 1, 0, 1. Nah, ini dikali dengan 2 min 1, 0, 1. Nah, ini ya. Maka kita cari tahu besaran matriksnya berapa. Nah, ini. Oke, baris dikali dengan kolom. Maka kita dapatkan 2 kali 2 itu 4. 0 kali ngaruh ya, 2 kali 2 0 0 0, berarti ini 0. Min 1 kali 2 min 2 ditambah 1 kali min 1 berarti min 3. Nah, oke. 0 ini 1. Oke, ini adalah matriks dari A pangkat 2. Nah, untuk mendapat A pangkat 3 berarti A pangkat 2 dikali dengan A. Itu bisa saja nilainya sama dengan A dikali dengan A pangkat 2. Ini sama nilainya. Yang mana saja hasilnya sama. Berarti 4 min 3, 0, 1 dikali dengan matriks A 2, 0, min 1, 1. Maka kita peroleh barisnya, matriks berikutnya adalah, ingat, baris kali kolom. Baris 4, 8. Karena ini 0 ya. 0, 0, berarti ini 0. Oke, kita sudah dapat 80, 80, 80 semua sama. Min 3 kali 2, min 6, min 6 ditambah min 1, berarti min 7. Berarti kita sudah min 7, ada yang min 7, hasilnya ada ya yang, berarti kita punya jawabannya yang C. Berarti ini kalau kita teruskan juga benar lah, min 3 kali 0, berarti ini 1. Berarti sesuai. Berarti inilah matriks A pangkat 3 yang kita peroleh. Jadi nomor 25 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 33. Di soal nomor 33, jika f merupakan fungsi bernilai real yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli dengan f1 adalah min 2, fn itu adalah f dalam kurung n-1 ditambah n ditambah 2 untuk nilai semua nilai n lebih besar daripada 2, sama dengan 2 ya. Maka nilai f21 berapa? Pertama kita cari adalah f2 dulu, karena minimum 2. Maka min 2 adalah f1 ditambah dengan 2 ya, n-nya kan 2 ditambah dengan 2, berarti kita peroleh f1 min 2 ditambah dengan 4, maka kita punya dapatnya adalah 2. Ini adalah ketika nilainya f2. Kemudian kalau kita punya f3, nah f3 itu berarti kita punya f3 f2 ya, 2 ditambah 3 ditambah 2, maka kita punya nilainya adalah 2 ditambah dengan 5, maka kita hasilnya 7. Ini untuk F3. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau cari F4, nah F4, nah kita misalkan lagi untuk dapat perbedaannya nanti ya, berarti F3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2, maka kita peroleh 7 ditambah dengan 6, berarti 13. Ini kita punya
4. Nah, kalau kita lihat berdasarkan barisnya itu berarti dimulai dari min 2, kemudian 2, kemudian 7, kemudian 13. Nah, ini kalau dilihat dalam bentuknya, ini selisihnya adalah 4, ini selisihnya 5, ini selisihnya 6, kemudian ini selisihnya 1, ini selisihnya 1. Nah, nih, berarti jelas ya, kalau ini adalah baris aritmatika bertingkat. Nah, berarti derajat 2. Berarti ini barisan aritmatika derajat 2. Nah, derajat 2. Nah, kalau derajat 2 itu berarti bisa saja nanti bentuk UN-nya itu adalah AN kuadrat ditambah dengan BN ditambah dengan C. Nah, cara pengerjaannya bisa dua cara lah. Jadi bisa dua cara, bisa kalian mengerjakannya. Pertamanya ini berarti ini kan dianggapnya U1, ini U2, ini U3. Jadi kalian substitusikan 1 nih, berarti kan 1 kuadrat ditambah dikali A ditambah 1 kali B tambah C. Jadi A tambah B tambah C adalah min 2. Kemudian kalau masukin 2, berarti 2 kuadrat 4. Berarti 4A ditambah 2 kali B 2B tambah C. Berarti 4A tambah 2B tambah C adalah 2. Kemudian kalau 3 berarti 9A ditambah 3B tambah C adalah 7. Nanti kalian bisa ada 3 persamaan, bisa kalian lakukan eliminasi substitusi. Atau bisa juga kalian menggunakan metode seperti ini. Yang ini 2A, ini kalau ini setelah peluruhan ya, berarti ini peluruhan soal tadi yang tadi A tambah B, terus kemudian 4A ditambah 2B tambah C, kemudian 9A ditambah berapa 3B tambah C itu. Nah, ini jadi nanti 2A ditambah B, berarti ini 2A ditambah B, kemudian ini adalah A tambah B tambah C. Oke. Nah, yang pertama ini 2A tambah B betul apa enggak ya? Nanti kita cek lah. Cek dulu 2A itu nilainya adalah 1, maka A-nya adalah setengah. Oke. Kemudian ini nilainya adalah sebentar kita cek dulu lah. Oke. Waduh, soalnya kemana tadi? Ups, ya ini hilang bentuknya, pindahkan banget. Berikutnya adalah 2A tambah B sama dengan 4 ya, berarti 2 kali setengah itu kan 1 tambah B, maka dapatnya 4, maka B-nya adalah 3 ya. 3. Kemudian A ditambah B tambah C itu nilainya adalah min 2, maka kita dapatkan adalah setengah ditambah dengan 3 ditambah C sama dengan min 2. Ini nanti kalau C-nya adalah min 5 min setengah, berarti C kita dapatkan adalah min 11/2. Berarti kita punya rumusnya, rumus UN-nya sama dengan, oke, rumus UN-nya kita bisa lihat sama dengannya adalah, ganti warna dulu. Oke, kita pakai warna biru. Rumus UN-nya, maka kita bisa lihat sama dengan, mana tadi, ini A-nya adalah setengah ya, ini setengah, maka setengah N kuadrat ditambah B-nya adalah 3, maka 3N. C-nya adalah min 11/2, berarti min 11/2, tuliskan. Oke, kita lanjut. Yang diminta adalah yang ke-21, berarti U21 yang dimaksud dalam soal. Berarti 21 kuadrat per 2 ditambah 3 kali 21 dikurang 11/2. Nah, ini kita peroleh 21 itu adalah 441 ya, per 2 ditambah 63 dikurang 11/2. Nah, ini yang ini kurang 11 lah. Ini berarti 430/2. Ini 11 ya, 430. 430 dibagi 2, 400 itu 215. 215 ditambah 63. Nah, berarti kita peroleh 872. Berarti 278. Berarti jawaban F21 adalah
278. Nah, ini sama nanti kalian ketika kalian mensubstitusikan masing-masing U1, U2, U3, berarti U1 nilainya min 2, U2 nilainya 2, U3 nilainya 7. Nah, nanti kalian akan mendapatkan rumusnya seperti ini. Jadi ini rumus simpelnya jadi ini. Oke, ini adalah rumus baris aritmatika derajat 2. Nah, derajat 2 berarti ada tingkat 2 sini ya. Kita lanjut ke soal 45. Di soal 45 menyelesaikan masalah dengan menggunakan turunan suatu fungsi. Oke, di dalam suatu kerucut besar, wah kerucut besar kita tulis kerucut besar. Kerucut besar. Nah, kita gambarkan lingkarannya. Oke, kerucut besar. Kemudian ada kalimat berikutnya adalah jari-jarinya A, tingginya T. Oke, dibuat kerucut kecil dengan puncak di titik pusat. Nah, titik pusat berarti yang ini ya. Oke, puncaknya di sini. Maka kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Oke. Nah, ini. Berarti ini seperti ini. Kemudian ini lingkarannya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat dari ini. Berarti ini adalah puncaknya. Nah, ini. Oke. Jelas ya gambarnya nih. Ini siku-siku. Ini kalau diteruskan ya nanti jadi diameter. Nah, gambarnya kurang bagus ya, nggak masalah. Jari-jarinya adalah yang pertama adalah disebutkan A. Berarti yang ini A. Berarti ini jari-jari yang kecil kita sebutkan ya R sajalah. Kemudian tingginya adalah T, berarti tinggi dari atas ke bawahnya, ini dari sini sampai sini adalah T besar, berarti tinggi kerucut kecil ya kita tulis T1, nggak masalah kan. Nah, kalau berdasarkan gambar, kita lihat nih ada segitiganya, ini kan garis pelukisnya. Kemudian ini jelas, ini siku-siku. Maka di sini kita bisa menuliskannya, ini adalah A, kemudian R, kemudian T1. Berarti ini adalah T dikurangin T1. Nah, berdasarkan rumus kesebangunan, maka atau similarity-nya, berarti ini R per A, itu perbandingannya adalah T dikurang T1 per T besar ya. Nah, ini perseluruhan. Berarti kalau ingat rumus dari kerucut yang kecil, kerucut kecil itu adalah sepertiga pi R kuadrat dikali dengan T1. Nah, ini rumusnya. Sementara kita punya volume dari kerucut besar itu adalah sepertiga pi A kuadrat karena R-nya adalah A dikali dengan T saja. Nah, ini yang mintanya nanti volume maksimum kerucut kecil sama dengan titik-titik berapa kali dari volume kerucut besar. Maka kita cari volume kerucut kecil dulu maksimumnya berapa. Tapi dengan cara kalau kita menggunakan R kuadrat maka nanti kebesaran karena kita pangkatkan dulu atau dikuadratkan dulu. Lebih baik kita cari T1-nya. Maka kita bisa lihat R per A ini dibagi T dibagi dengan T1, kemudian T1 dibagi dengan T. Kita silangkan pindah tempat, T1 per T sama dengan 1 dikurang R per A. Sehingga kita dapatkan kalau kita mau T1 saja maka adalah 1 dikurang R per A nanti kita kalikan dengan T. Nah, ini adalah faktor penyesuaiannya. Oke, kita substitusikan ini ke persamaan yang kita sudah punya. Nah, ini sama dengan oke. Kita menggunakan warna yang berbeda lagi. Nah, ini berarti sepertiga pi R kuadrat T1-nya adalah 1 dikurang R per A kali dengan T. Apa, Dede? Iya, nanti biar saya selesaikan dulu ini. Sayang. Maaf ya, anak saya lagi gangguin. Berarti ini adalah sepertiga pi R kali 1 kali T, pi R kuadrat dikali T dikurang dikurang, nah ini
sepertiga pi R pangkat 3 ya. Pangkat 3. Kemudian jangan lupa ada T per A-nya, berarti T per A. Nah ini, oke, kita sudah punya. Ini adalah volume kerucut kecil yang sudah disubstitusikan. Kemudian untuk mendapatkan nilai maksimum maka turunannya harus 0. Berarti dV kerucut kecil itu per, karena di sini kita mau pakai R per dr, itu nanti nilainya harus sama dengan 0. Nah, berapa kita lihat turunannya? Nah, turunannya yang pertama diturunkan berarti terhadap R saja. Berarti yang selain R itu dianggap tetap lah. Berarti ini 2. Berarti jadinya 2 per 3 pi RT. Nah, ini tetap. Seperti yang tadi saya bilang kan, berarti ini 3 turun ke sini 3 per 3 kan 1. Berarti pi R kuadrat. Nah, T per A. Nah, ini tetap. Oke, karena ini ada 0, kita pindah ruaskan saja biar gampang mengerjakannya. Berarti kita gunakan warna ungu lah. Pindah ruaskan, berarti yang negatif saja kita pindahkan. Pi R kuadrat T per A itu akan sama nilainya dengan 2 per 3 pi R kali T. Oke. Yang pertama PR-nya kita hilangkan, PR kita hilangkan, PR kita hilangkan, T kita hilangkan. Nah, habis tinggal huruf R. Nah, R per A. R per A itu adalah, berarti R per A itu sama dengan 2 per 3. Jadi kita sudah punya R per A adalah 2 per 3. Berarti kalau misalkan ditanyanya huruf R saja, berarti R adalah 2 per 3 dari A. Oke. Kita sudah dapat. Kemudian kalau misalkan ditanyanya T, nah T1, kita bisa substitusi saja ke sini. Berarti T1 itu sama dengan 1 dikurang R per A itu 2 per 3 ya. Nah, 2 per 3 dari T. Maka kita dapatkan T1 sama dengan 3 per 3 dikurang 2 per 3, dapatnya adalah 1 per 3 T. Jadi kita juga sudah punya nilainya ini. Oke, kalau kita sudah dapatkan, maka kita tulis V kerucut kecil. Itu rumusnya adalah kan tadi sepertiga pi R kuadrat dikali dengan T1. Nah, kita bisa mensubstitusikan nilai yang sudah kita peroleh tadi. Nah, berarti ini sepertiga pi R. R-nya kita sudah punya 2 per 3A. Berarti 2 per 3 kemudian dikuadratkan. T1 kita sudah punya. Berarti sepertiga T. Nah, maka kita bisa tuliskan sepertiga ini A ya. Sorry, dituliskan berarti sepertiga pi, kemudian ini jadinya 4 per 9 A kuadrat dikali dengan sepertiga T. Nah, ini kita tuliskan. Kita tuliskan berdasarkan rumus dari segitiga yang besarnya adalah sepertiga pi A pangkat 2. Berarti yang kita tuliskan adalah sepertiga pi-nya, kemudian A pangkat 2-nya, kemudian T-nya. Oke, nah. Berarti sisanya adalah 4 per 9 dengan 1 per 3. Berarti 4 per 27. Nah, 4 per 27. Bahkan kita tahu ini adalah dari volume kerucut besar. Nah, berarti volume kerucut besar dikali dengan 4 per 27. Itu sama dengan volume kerucut kecil. Jadi kita punya faktor pengalinya adalah 4 per 27. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang grafik fungsi sinus. Sebenarnya kalau dari grafik fungsi ini sudah saya perbesar persamaan kurvanya. Jadi kalau muasal dari grafik sinus itu adalah dasarnya adalah dimulai dari sini ya. Kemudian seperti ini. Dengan ini adalah 2pi. Nah, berarti satu periodenya nilainya adalah 2pi. Nah, ini kita mau mulai dari mana nih? Nah, ini kan ada minus, ada positif. Nah, kalau kita mau mulainya dari positifnya dari mana? Dari manapun hasilnya nanti berbeda-beda, tapi jawabannya kalau kita disubstitusi bisa sama. Jadi bisa saja misalnya dari sini. Kalau dari sini maka dia dari bawah, dia minus. Kalau misalnya dari sini dia positif. Kalau misalnya kita dimulai dari sini pun dia agak minus. Ini nanti tergantung berapa perbesarannya pindahnya. Oke, kalau misalkan nanti
kita coba yang dari sini saja langsung ini. Kalau dari sini, makanya langsung dapat jawabannya. Kalau dari sini nanti bisa kalian coba dengan kalian mencobanya lah. Nah, kita mulai dari sini dulu. Kita punya jarak batasan dari sini sampai dengan sini itu adalah Pi sampai dengan 2Pi. Otomatis untuk mendapatkan nilai tengahnya itu cukup kalian tambahkan saja. Jadi Pi ditambah 2Pi kita bagi 2. Oke? Dan ini pun juga sama, berarti 0 sampai dengan Pi, berarti 0 tambah Pi kan Pi dibagi 2, berarti di sini nilainya adalah Pi per 2 gitu. Sama untuk mendapatkan titik yang di sini, itu Pi per 2 ditambah dengan 0, berarti kalau dibagi jadinya Pi per 4. Nah, bagi 2 ya, dapatnya Pi per 4. Oke, kalau kita mulai dari sini maka nilainya minus. Maka rumus umumnya adalah A dari sin, kemudian di sini adalah B, kemudian di sini X bisa plus minus dari C. Nah ini Oke, bisa juga nanti ditambah, jangan ini tambah C, berarti ini plus minus juga. Nah plus minus itu nanti berdasarkan pergeserannya. Kita mulai dari yang pertama, karena dia mulai dari bawah, maka fx-nya kita anggap untuk dapatkan A-nya, berarti kan dia minus. A ini kita peroleh dari, nilai maksimum. Nah, nilai maksimum sama nilai minimumnya sama-sama 2, otomatis bisa dapat 2. Tapi kalau maksimum dan minimumnya beda, maka caranya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kalian bagi 2. Nah, berarti 2 dibagi min 2. 2 dikurang min 2, 4 dibagi 2 berarti 2. Gitu ya. Kalau nilai maksimum minimumnya berbeda. Nah, itu. Oke, itu jadi patokannya. Untuk nilai sin, nah, B ini berdasarkan periode. Berarti nanti 2Pi, nanti kan satu umumnya 2Pi. Dibagi dengan periodenya. Periode. Nah, periode kita dapat dari mana? Nah, ini dari batasan ini saja lah. Ini tadi kalau kita peroleh Pi per 2, ini Pi per 2 ya, ini Pi negatif. Nah, ini kalau kita bagi 2, itu nanti dapatnya adalah min Pi per, berapa ini? Setengah 3 per 2, berarti 3 per 4. Nah, 3 per 4. Nah, min 3 per 4. Berarti dari batasan ini sampai dengan ini, atau itu bisa juga sih dari sini sampai dengan sini, ini juga bisa. Nah, tapi kan kita sudah ngitung ini tadi ya, sayangnya kalau tidak dikerjakan langsung. Caranya tinggal ditambahkan saja, berarti kita punya adalah Pi per 4. Nah, oke, dikurang batasannya sampai ujung, maka besar kurang kecil selisihnya, berarti dikurang min 3 per 4 Pi. Nah, ini nanti kita bagi 2, oke. Nggak usah dibagi 2, ini kan cuma jarak. Maka jaraknya, berarti ini karena satu bukit, nah satu bukit itu nilainya adalah setengah dari periode ya. Nah, oke. Berarti kita peroleh dapatnya adalah min ketemu min plus 1 ditambah 3, berarti 4 per 4, berarti nilainya Pi. Berarti setengah periode itu adalah Pi. Berarti kalau satu periode itu nilainya adalah 2Pi. Berarti kalau ini kita dapatkan 2Pi dibagi periode, berarti periode 2Pi dapatnya 1. Maka 1 tidak perlu dituliskan, X. Nah, dia gesernya, ternyata kalau dari dasarnya, awalnya dari sini. Ini dari sini awalnya. Ini awalnya dari sini. Karena dia bergeser, ada pergeseran sejauh, pergesernya ke kanan ya. Nah, ini kalau ini kan berdasarkan PSBR-nya ke kanan. Nah, ini ke kanan. Bergeser ke kanan sejauh Pi per 4, karena ke kanan itu maka dikurang, maka min, berarti min Pi per 4. Nah, ini kan tidak ada pergeseran ke atas maupun ke bawah, karena nilai mutlak dari puncak dan minimumnya nilainya angkanya sama, maka tidak ada pergeseran ke atas maupun ke bawah. Maka kita peroleh nilai fungsi dari grafik sinus di sini adalah fx sama dengan min 2 sin dalam kurung x dikurang Pi per 4. Maka kalau itu kita dapat jawabannya adalah untuk yang E. Kalaupun kita mengerjakan menggunakan jawaban di sini, nanti tidak ada pilihan jawabannya, tapi jangan khawatir, jangan takut, tetap bisa kalian kerjakan seperti itu. Jadi bisa di sini kita dapatkan, bisa dapatkan. Jadi sebenarnya fungsi dari grafik sinus itu bisa bermacam-macam jawaban tergantung yang diminta. Nah, kalau misalkan mintanya positif, kalau minta positif berarti dimulai kita dari yang dasar ini. Nanti pergeseran adalah ke kiri sejauh berapa? Sejauh
3/4 pi ini tidak perlu dituliskan lagi, berarti nanti X plus 3/4 pi. Tapi tetap ininya 2, maka jawabannya nanti kalau berdasarkan di sini ya, kalau misalkan yang di sini nanti fungsi jawabannya nanti fungsi grafik sinusnya nanti jadi positif 2 sin. Periode tetap sama, tidak ada perubahan. Yang berubah adalah nanti jaraknya jadi X plus 3/4 pi karena digeser ke kanan. Ke kiri nih, geser ke kiri sebesar 3/4 pi. Nah, ini kalau misalkan menggunakan yang ini pun juga sama. Oke, nanti dari minus hanya saja nanti ini bergeser ke kanan sejauh berapa nih jaraknya gitu. Nah, kalau di sini tidak ada jawaban untuk 3/4 pi-nya. Nah, tapi tidak perlu khawatir kalau ada soal seperti ini, maka nanti kalian tuliskan ini adalah berapa derajatnya, nanti kita konversikan menggunakan apa namanya itu yang 4 kuadran. Jadi pakai menggunakan kuadran. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ada bentuk fx dengan gx di mana nilai dari f per g turunan 1 nilainya berapa. Nah, ini kan f dibagi dengan g. Padahal kita punya g-nya adalah seper. Berarti kalau di seper g berarti dibalik lagi. Maka dengan kata lain f per g bentuk yang x-nya, nah ini itu adalah hanya saja penulisannya 2x plus 1 dengan 1 min 2x. Nah, ini kuadrat. Oke, nah ini bentuknya x-nya. Berarti ini bisa disederhanakan. Nah, ini kan kuadratnya sama ya, berarti kita tuliskan kayak misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini kan sama saja kalian menuliskannya 2 dikali dengan 3 pangkatnya 2, berarti sama dengan 6 pangkat 2. Jadi kita kalikan. Nah, ini kalau dilihat ini bentuknya sama, hanya berbeda di pada tandanya 1 plus 1 min. Maka kita bisa bentuk a kuadrat min b kuadrat. Maka jadinya adalah 1 dikurang 4x kuadrat. Nanti dipangkatkan 2. Nah, ini bentuknya ini. Karena kita mintanya adalah bentuk turunannya, nah ini bentuk turunannya, maka kita turunkan diferensialnya, maka jadinya adalah 2 dalam kurung 1 min 4 kuadrat, nah pangkat 1, terus kemudian dalamannya turunan isinya adalah minus 8x ya. Nah, dalamnya diturunkan adalah minus 8x. Dia mintanya adalah ketika x-nya sama dengan 1. Jadi ketika nilainya fg turunan 1 berapa? Nah, berarti tinggal substitusi saja, tidak perlu diselesaikan lah ini. 1 berarti 4 dikali 1 kuadrat, kemudian min 8 dikali dengan 1. Sehingga kita peroleh 2 dalam kurung 1 dikurang 4 berarti min 3. Ini adalah min 8. Berarti ini positif 24 dikali 2 berarti 48. Berarti kita peroleh nilainya jawabannya adalah yang C. Kemudian kita masuk ke soal nomor 64. Banyaknya bilangan asli pembagi 90 pangkat 3. Ini pembagi bilangan asli ini sama aja kita mencari faktor positifnya. Jadi faktor positif. Nah, ini kita. Nah, kita lihat dari 90 kalau kita bagi 2, 45. Kemudian kita bagi 3 ya. 15 kita bagi 3, 5. Maka faktor primanya kita punya adalah 2 kali 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Berarti kalau misalkan 90 pangkat 3, maka 2 kita pangkat 3, 3 pangkat 2 kita pangkat 3, kemudian 5 kita pangkat 3. Sehingga kita peroleh adalah 2 pangkat 3, 3 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 3. Ini adalah 90 pangkat 3. Nah, untuk mencari faktor positifnya, cara termudahnya adalah dengan pangkatnya saja kita jumlahkan 1. Berarti 3 ditambah 1, kemudian 6 ditambah 1, biar cepat ya. 3 ditambah dengan 1. Sehingga kita peroleh 4 dikali dengan 7 dikali dengan 4. Berarti ini kita peroleh banyaknya faktor pengali bilangan pembagi bilangan aslinya ada 16 ya. 16 kali 7. Maka kita peroleh 112 bilangan. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi cara termudah seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal 149. Suatu kotak A berisi 5
kelereng merah, berarti A itu kita punya merah, biru. Nah, merahnya ada 5, birunya 3. Kemudian kalau di kotak B, ini ada merah, biru, merahnya ada 3, birunya ada 4. Kemudian satu kelereng diambil secara acak dari kotak A dan kemudian dimasukkan ke kotak B. Nah, berarti disubstitusi ke sini. Selanjutnya satu bola diambil secara acak dari kotak B. Peluang yang diambil dari kotak A dan kotak B berwarna sama. Peluang dari berwarna sama itu punya dua kemungkinan. Yang pertama merah, kedua merah, ketiga berikutnya biru juga dengan biru. Jadi A-nya merah, B-nya merah, atau A-nya biru, yang B-nya biru juga. Nah, berarti peluang yang kita bisa dapatkan sebenarnya simpel. Berarti bisa kita lihat kalau peluang jadi merah itu adalah 5. Dari 5 tambah 3, 8. Nah, berarti habis nih, ya. Kemudian kan kita taruh 1 di sini. Nah, karena yang tadi yang kita ambil warna merah, maka yang merah bertambah 1. Berarti 3 tambah 1 jadi 4. Berarti di sini 3 tambah 1. Gitu ya. Berarti jadi 4 per 3. Ini berarti kan 3 tambah 1 tambah 4. Berarti 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 tambah 1. Karena nambah 1 warnanya. Berarti di sini dapatnya 5 per 8 dikali 4 per 8. Gitu ya. Oke. Kalau kita kalikan dapatnya di sini adalah 20 per 64. Dapat ya. Kemudian kalau yang biru, nah biru berarti ini jadinya 3 per 8, kemudian dikali birunya nambah di sini, berarti ambil warna biru lagi, berarti 4 tambah 1 per 3 tambah 4 tambah 1, sama persis caranya, berarti 3 per 8 dikali 5 per 8, maka kita peroleh dapatnya adalah 15 per 64, sehingga peluang untuk mendapat warna yang sama adalah tinggal kita jumlahkan, dapatnya 35 per 64. Jadi untuk jawaban ini pilihan jawaban adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini soal yang jarang sekali muncul ya. Ini soal pembelajaran tentang persamaan diferensial eksak. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita pertama memisalkan dulu. Nah, kita gunakan warna merah dulu lah. Jadi kita memisalkan warnanya. Misalkan saya anggap ini adalah M. Yang ini adalah N. Nah, berarti kita pertama harus cek dulu apakah ini persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, gitu ya. Kalau bukan, maka nanti harus dibuat diferensial eksak dulu. Caranya bagaimana? Karena ini terhadap fungsi X, maka kita balik jadi terhadap fungsi Y. Berarti dm diturunkan terhadap fungsi Y. Nah, terhadap fungsi Y berarti yang hanya berubah Y. Nah, diturunkan 0. Diturunkan terhadap sin, jadi dianggap angka saja. Jadi kalau diturunkan menjadi 2Y sin X. Nah, oke ya. Berarti kalau kemudian dn diturunkan terhadap dx. Nah, jadi sebaliknya. Berarti yang fungsi adalah yang cosnya saja. Di 2y-nya dianggap angka. Dan 1 kalau diturunkan kan 0 ya. Berarti cos diturunkan itu adalah min sin. Berarti min ketemu min depannya, maka jadi 2y sin x. Ternyata sama. Nah, sama. Kalau sama, maka ini adalah persamaan diferensial eksak. Jelas. Oke? Setelah sama, berarti kita memisalkan ini adalah fungsinya fungsi f lah. Misalkan fungsi f yang mana yang kalau mau kita pakai. Nah, misalkan yang ini dulu lah, yang f. Berarti kita anggap nilai df, df per dx. Df per dx itu adalah siapa ini? 2 ditambah dengan y kuadrat kali sin x. Oke. Kemudian df per dy ini sama dengan adalah 1 dikurang 2y cos x. Oke. Ini kita anggap persamaan pertama, ini persamaan kedua. Saya menggunakan bintang aja lah. Tulisnya agak capek. Oke.
Kita lihat berikutnya adalah kita buat yang F ini dulu lah, yang ini dulu. Kita turunkan. Apa nih? Kita integral lah. Berarti kita integralkan yang ini. Yang persamaan pertama kita integralkan. Berarti ini integral 2 ditambah y kuadrat sin x ini nanti terhadap x ya, dx. Nah, ini kan integral terhadap dx, maka ini jadinya nanti 2x dikurang 2y. Di sini kan tetap 2y ya, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Maka ini kemudian sin jadinya adalah cos, min cos ya, berarti dapatnya adalah y kuadrat. Nah, ini kan min, jadi min cos x. Nah, oke. Nanti ditambah dengan c. Nah, kita tambahkan dengan c lah. Atau theta dulu lah. Kita anggap theta. Nah, itu jangan c, karena c yang kita cari. 2x dikurangi ini. Nah, ini adalah nilai dari si f. Nah, kemudian kalau seandainya ini saya turunkan, nah ini saya turunkan terhadap fungsi y, df ini saya turunkan terhadap fungsi y, nah maka ini jadi 0, ini terhadap y, nah kemudian terhadap y ini berarti menjadi min terhadap y ya, berarti terhadap y cos tetap, berarti min 2y cos x. Nah, oke. Ditambah dengan theta turunan, nah kan diturunkan. Ini nggak tahu ini berapa besar angkanya, kan nggak ngerti. Nanti ini kita kita hubungkan. Nah, kita hubungkan nilainya sama dengan ini, kita bandingkan lah, ini df per dx ini kita hubungkan, df per dy ini kita hubungkan dengan df per dy. Nanti ada kesamaan di mananya. Nah, ini adalah min 2 y cos x ditambah dengan theta aksen atau theta turunan ini dengan 1. Nah, ini kita hubungkan sebandingan, berarti min 2y cos x. Ternyata di sini min 2-nya sama, berarti theta aksen itu nilainya adalah 1. Nah, gitu maksudnya. Ketika theta aksennya kita dapat 1, kemudian kita cari tahu berapa besar tetanya. Nah, tetanya adalah berarti kan lawannya turunan, berarti di integral. Nanti integralnya terhadap fungsi y ya. Di integralnya terhadap fungsi y, maka ini jadinya adalah y ditambah dengan c. Ingat ya, ini nanti kita integral, berarti integral theta 1 terhadap dy. Maka kan maksudnya adalah sama saja integral 1 dy. Maka kalau diintegral itu adalah y ditambah dengan fungsi c. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, ini kita punya. Berarti setelah dapat ini, kita jangan lupa masukkan kembali ke persamaan ini. Nah, berarti nanti kita dapat f sama dengan 2x dikurang y kuadrat cos x ditambah dengan y plus c. Nah, gitu ya. Jadi kita udah dapat nih. Nilai ini nanti akan sama. Ini kita anggap C kedua lah. Berarti ini nanti C2 ini akan sama dengan nilai C1. Nah, gitu ya. Dari mana nilai ini C1? Ini kan kalau misalkan kita integralkan nilai theta itu dari adalah C gitu. Jadi kita peroleh anggapannya adalah nilainya jadi berapa nilai C-nya. Nah, gitu. Ini kan berarti kan C1 dikurang C2. Ini dapatnya adalah 2x dikurang y kuadrat cos x ditambah dengan y. Nah, ini C1 dikurang C2 kita anggap C saja lah, kan kita nggak tahu besarannya berapa. Maka kita peroleh nanti kalau kita urutkan adalah 2x ditambah dengan y dikurang y kuadrat dikali dengan cos x. Nah, ini. Jadi solusi untuk penyelesaian masalah persamaan diferensial eksak di sini adalah 2x ditambah y dikurang y kuadrat cos x sama dengan c. Jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, gini ya. Nah, itu yang harus perlu jadiin perhatian kalian. Kalau misalkan persamaan diferensialnya kalau tidak eksak bagaimana? Nah,
kalau misalkan didapatkan persamaan diferensial yang nantinya kalian tidak eksak, maka kalian harus mencarinya ke bentuk persamaan. Jadi ada faktor integrasi. Nanti faktor integrasinya itu dari nilai E integral dari Px ya. Nah, ini Px terhadap fungsi dx. Nah, gitu kan, karena ini terhadap x gitu. Nah, P-nya itu didapat dari apa? Nah, Px itu nanti faktor integrasi ya, faktor integrasi. Integrasi. Nah, ini faktor integrasinya di sini. Nah, Px itu didapat dari apa? Nah, Px itu didapat nanti 1/n. Nah, 1/n itu kayak ini nanti n-nya. Jadi saya minta pakai n ini. Nanti kan kalian mau pakai AB juga berarti nanti 1/b gitu lah, intinya seperti itu, per nanti perturunannya masing-masing, berarti dm per dy, nah dikurang dengan dn per dx. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan turunannya. Nah, ini kalau misalkan kalau udah dapat seperti ini, nanti kalian dapat fungsi Px-nya, substitusikan ke sini, nanti dapat faktor integrasinya. Nah, kalau misalkan sudah dapat faktor integrasinya bagaimana? Nah, kalau sudah dapat faktor integrasinya, misalkan di sini, maka kalian tinggal mensubstitusikan atau mengalikannya dengan fungsi asalnya. Fungsi asalnya itu dari mana fungsi asalnya? Fungsi asalnya yang ini berarti, yang fungsi M. Berarti nanti kita kalikan. Nah, misalkan dapatnya adalah, misal dapatnya adalah faktor integrasinya itu dapatnya adalah x pangkat 2 misalkan. Nah, ini faktor integrasinya dapat x pangkat 2. Maka nanti kalian carinya m-nya, untuk mendapatkan nilai m-nya itu adalah dengan cara mengalikannya. Maka x pangkat 3, maka di sini sama dengan itu. Berarti kita tulis x pangkat 3, si pangkat 2 berarti x pangkat 2 dalam kurung 2 ditambah dengan y kuadrat dikali dengan sin x dx ya, ditambah dengan, nah ini nanti x pangkat 3, kemudian di sininya adalah 1 dikurang 2y cos x dy ya. Nah, oke. Nanti tinggal mengalikan. Nah, kalau udah dikalikan semuanya, nanti ditentukan lagi nilai M sama N berapanya. M-nya berarti kan berapa, Y-nya berapa. Ingat, jumlah M sama N itu faktornya harus sama loh ya. Berarti kayak misalkan ini 1, 2, ini 1, 2, berarti harus 2. Maka saya tuliskan M-nya 2. Kalau misalkan di sini ada 1, 2, misalkan ada tulisan 2x tambah y kuadrat sin x tambah 1. Nah, di sini tulisnya hanya 1 dikurang 2y tambah cos, berarti kan faktornya harus sama. Berarti sama-sama harus 2 atau sama-sama harus 3. Karena yang paling rendahnya adalah 2, maka harus sama-sama 2. Maka harus ada yang dihilangkan. Nah, yang dihilangkan itu biasanya yang tidak serumpun lah gitu ibaratnya. Tidak serumpun itu misalkan yang satu ada angka yang ada angkanya, yang satu tidak ada hurufnya lah, ada variabel, makanya yang harus kita hilangkan adalah yang tidak ada angkanya, berarti yang angkanya hilangin gitu, berarti tidak serumpun gitu aja. Atau tadi kan kayak sebutkan adalah x ya, maka x nya kita hilangkan, tidak serumpun. Jadi kita misalkan contohnya seperti ini. Ini adalah kalau misalkan diferensialnya atau persamaan diferensial kalian tidak eksak ketika dicek penggunaannya. Jadi dicek dulu persamaan diferensial eksaknya dengan cara diferensialnya itu cara diturunkan. Nah, kalau tadi terhadap Px, maka harus diturunkan terhadap Dy-nya. Jadi ditukar tempat ya. Nah, jika sama, maka bisa dilanjutkan. Nah, kalau tidak sama, maka kalian harus mencari faktor integrasinya, kemudian dikalikan dengan cara seperti ini rumusnya. Oke, demikian pembahasan saya di part kedua ini. Ini merupakan pembahasan terakhir di materi UP Matematika. Semoga ini menjadi referensi kalian untuk belajar bagi pejuang P3K, bagi pejuang ASN tahun 2021. Semoga cita-cita yang kalian idam-idamkan, yang kalian niatkan dari awal sampai dengan akhir terlaksana dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam berbagi untuk menginspirasi.